Bismillahirrahmanirrahim. La shama man shamal abada. Wa fi riwayatin la shama wa la aftara. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hadis ini menjelaskan tentang, atau salah satu hadis yang menjelaskan tentang saum dahr, saumud dahr atau saumul abad. Orang yang selamanya puasa. Orang yang selamanya puasa, sepanjang tahun puasa. Nabi SAW bersabda, la shoma man shomal abad. Orang yang puasa kok selama-lamanya puasa, nggak ada bukanya, itu nggak diterima puasanya. Itu nggak sah puasanya. Karena apa? Atau yang dimaksud dengan saumul abad, saumud dahri yang nggak diterima di sini, itu termasuk nanti di saat hari raya pun dia tetap puasa. Padahal di dalam syariat Islam ini, di dalam fikih Islam, makasih Kak, di dalam fikih Islam, sepanjang tahun ini ada hari yang kita di situ nggak boleh puasa. Tidak disyariatkan puasa wajib dan tidak boleh puasa sunnah. Sepanjang tahun hari yang nggak boleh kita puasa di situ ada 5 hari. Ada berapa? Kapan aja yang 5 itu? Di hari Lebaran, Idul Fitri dan juga Idul Adha, ditambah 3 hari di hari tasyrik. Idul Fitri dan Idul Adha ditambah 3 hari, hari apa? Tasyrik. Hari tasyrik itu kapan aja? tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah setelah Idul Adha. Nah, di 5 hari itu kita nggak boleh puasa sunnah. Dan puasa wajib pun nggak ada yang disyariatkan di situ. Artinya, kalau kita memang kita pengen puasa terus, boleh. Asal di 5 hari itu nggak boleh puasa. Yang dimaksud di sini la shoma man shomal abad, nggak diterima puasanya atau nggak sah puasanya orang yang sepanjang tahun puasa. Yang mana di 5 hari itu yang tadi disebutkan dia tetap puasa. Sedangkan kalau yang di 5 hari tadi dia buka, nggak puasa, libur dulu puasanya, maka itu disahkan oleh fikih. Artinya itu pun setiap hari harus buka. Itu pun setiap hari harus apa? Harus buka. Bahkan kan salah satu kesunahan puasa itu apa? Sahur diakhirkan, buka disegerakan. Sahur diakhirkan, buka disegerakan. Itu tiap hari. Ulah bukana seminggu sekali, nggak boleh. Itu yang disebut dengan puasa wisol. Puasa wisol itu nyambung puasa. 2 hari, 3 hari, sekuatnya dia. Padahal Islam sudah mengatur sedemikian rupa, kita hanya dibolehkan puasa dari sejak fajar sampai terbenamnya matahari, dari subuh sampai datangnya waktu maghrib, itu sudah Allah atur, itu disesuaikan dengan kekuatan fisik kita semuanya. Itu nak. Artinya, bahkan kan di hadis yang lain Nabi SAW pun menyatakan sumu tasihhu. Puasalah kalian semua maka kalian semua akan sehat. Puasa yang gimana? Itu puasa yang sesuai dengan aturan fikih, sesuai dengan aturan Islam. Sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, kecuali saumul
wisol. Karena kalau kanjeng Nabi itu diperbolehkan saum wisol, itu merupakan salah satu kekhususan yang Allah perbolehkan untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah ada, kayaknya sekarang juga masih ada kayaknya. Ada satu buku pernah beli waktu di Kairo itu, satu kitab judulnya As-Siyam Min Ladun Adam ila Yauminal An. Syariat puasa atau ibadah puasa dari sejak Nabi Adam sampai hari kita sekarang. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai syariatnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat-umat sebelum kita pun itu pada puasa, nak. Salah satu syariat yang Allah syariatkan, yang Allah perjalankan, yang Allah perintahkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, sebelum kita, itu banyak umat yang lain juga dikasih syariat puasa oleh Allah. Cuman cara puasanya yang sedikit berbeda. Cara puasanya yang gimana? Ada sedikit berbeda. Gitu loh, bicara. Nah, makanya di hadis lain itu kan diriwayatkan bahwa kalau kita pengen puasa sunnah, yang paling baik puasa sunnah yang disahkan, disetujui oleh syariat Islam, syariat terakhir, syariat Nabi Muhammad SAW, puasa sunnah yang mana? Diwariatkan yang paling baik puasa sunnah itu puasanya, sunnahnya hanya Nabi Daud alaihissalam, yang kita sebut dengan puasa Daud, kata kita. Apa? Puasa Daud. Itu gimana puasanya kanjeng Nabi Daud itu? Kanjeng Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari lagi puasa, sehari lagi enggak. Itu begitu. Ya. Dan sangat banyak sekali puasa-puasa atau cara kita untuk puasa sunnah itu banyak sekali. Ada puasa hari Senin dan Kamis. Waktu kanjeng Nabi ditanya, kanjeng Rasul kenapa katanya Senin sama Kamis kanjeng Rasul suka puasa? Jawabannya kalau hari Senin karena kanjeng Nabi dilahirkan di hari Senin. Apa ya? Yaumul ladzi wulidtu fihi, qala sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan, kata kanjeng Nabi. Kalau hari Kamis itu, satu riwayat hadis mengatakan bahwa di hari Kamis itu amal kita, amal setiap manusia itu disetorkan kepada Allah di hari Kamis. Dan kanjeng Nabi suka sekali kalau di saat laporan amaliyah kanjeng Nabi mingguannya itu di hari Kamis disetorkan oleh malaikat ke Allah, kanjeng Nabi sedang puasa. Ada juga yang dianjurkan oleh kanjeng Nabi itu puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Kapan itu? Itu ada di pertengahan bulan. Ada di pertengahan bulan. Tanggal 13, 14, 15, 3 hari. Ya. Itu kan salah satunya orang yang di setiap bulannya dia kok menyempatkan puasa 3 hari, maka seakan-akan dia puasa selamanya. Gitu ya. Terus lagi ada puasa sunnah di bulan Syawal. Setelah Idul Fitri, mulai besoknya itu sudah boleh puasa lagi, disunnahkan berapa hari? 6 hari. Dan salah satu fadilahnya juga, katakannya Nabi, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullahu asanata kullaha gitu. Lupa lagi teks hadisnya. Katakannya Nabi begitu, barang siapa yang puasa Ramadan
kemudian setelah selesai Ramadan dia puasa lagi sunnah di bulan Syawal 6 hari, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Kenapa kok bisa begitu? Oh iya, karena satu kali kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah berapa kali? Minimal 10 kali lipatnya. Ya, harus tuh. Kalau misalnya Ramadan itu satu bulan full kita puasa, dibalas oleh Allah 10 kali, berarti seakan-akan kita puasa 10 bulan. Sisa berapa bulan yang belum kepuasain dalam setahun? 2 bulannya. Nah, udah kita puasa di bulan Syawal 6 hari, berarti sama dengan kita puasa 60 hari. 60 hari itu sama dengan 2. Makanya di riwayat hadisnya begitu, barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia nyambung nanti diikutkan setelah astagfirullah, di bulan Syawal kemudian dia puasa sunnah 6 hari, seakan-akan dia puasa sepanjang tahun, puasa selama. Itu seperti itu. Dan ada puasa lagi sekarang sebentar lagi nih kita mau masuk bulan Zulhijjah, disunnahkan dari tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 itu puasa tarwiyah. Kalau tanggal 9-nya puasa Arafah. Ada lagi yang mensunnahkan dari tanggal 1 Zulhijjah sudah mulai puasa. Jadi nanti begitu Idul Adha itu buka puasa gitulah. Ada lagi nanti yang mensunnahkan puasa setelah Zulhijjah itu terus nanti ketemu lagi sama puasa di bulan Rajab. Setelah Rajab terus Sya'ban. Bahkan ada satu riwayat mengatakan, diriwayatkan dari Siti Aisyah, salah satunya mengatakan bahwa bulan yang Kanjeng Nabi paling banyak puasa sunnah di bulan itu yaitu bulan Sya'ban. Nanti ketemu Ramadan, ketemu Syawal lagi, Zulqa'dah lagi, Zulhijjah, terus begitu. Karena hampir setiap kesempatan, hampir setiap minggu dan bulan, ada satu alasan, ada satu momen buat kita yang mendorong kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasa sunnah kok banyak, padahal kita puasa yang wajibnya juga Ramadan itu sebulan penuh kita puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah kok banyak, mulai dari tadi apa? Senin, Kemis, terus Ayyamul Bid dan puasa sunnah yang lainnya. Ternyata ini salah satu fadilahnya atau salah satu keutamaan puasa itu. Di dalam salah satu hadis qudsi, Nabi SAW meriwayatkan Allah pernah berfirman. Allah firmannya gimana? Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Firman Allah, semua amal manusia itu untuk mereka. Semua amal ibnu Adam itu untuk mereka, kecuali shaum. Kata Allah gimana? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu sungguh hanya untukku. Dan aku sendiri kata Allah yang akan memberikan pahalanya, yang akan memberikan balasannya, yang akan memberikan upah. Karena apa? Karena dengan puasa itu orang sangat bisa untuk merahasiakan puasanya. Dengan puasa itu orang sangat bisa untuk menyembunyikan ibadahnya. Menyembunyikan puasanya hanya dia dan Allah yang tahu, itu bisa banget. Puasa itu hanya dia dan Allah yang tahu, itu bisa banget. Beda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain, sholat pasti kelihatan kita ada gerakannya. Ya, terus ya. Sedekah pasti kelihatan, kita kan ngasih sedekah. Kalau puasa itu orang sangat bisa untuk merahasiakan, menyembunyikan puasa. Dia sembunyikan biar hanya dia dan Allah yang tahu. Itu salah satu keutamaan puasa.